warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian nih hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, berhubung kita masih dalam keadaan COVID-19, nah ibu berpesan kepada kalian tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jaga ibadahnya, dan tetap semangat belajar walaupun masih dalam keadaan online. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya anak-anak absen terlebih dahulu di grup WA kita dengan cara menyebut nama lengkap dan nomor absen. Ibu tunggu ya. Anak-anak, adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi dasar 3.7 tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam teks hikayat atau cerita rakyat baik lisan maupun tulisan. Nah anak-anak, sebelum ibu menjelaskan materi lebih rinci dan lebih lengkap, simak terus ya video dari ibu agar anak-anak tidak ketinggalan materi. Baiklah, sebelum ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, ibu ingin bertanya, ada yang tahu nggak apa itu teks hikayat? Ayo. Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan secara garis besar apa saja materi yang ingin kita jelaskan dan yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian teks hikayat. Yang kedua, ciri-ciri teks hikayat. Yang ketiga, struktur teks hikayat. Yang keempat, fungsi teks hikayat. Dan yang kelima, nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Baiklah, ibu mulai ya. Penjelasan pertama yang akan ibu jelaskan pada pagi hari ini yaitu tentang pengertian dari teks hikayat. Teks hikayat merupakan suatu teks atau suatu cerita atau disebut juga dengan rekaan yang berbentuk prosa dan berbahasa Melayu, di mana cerita tersebut menceritakan suatu kehebatan atau kepahlawanan suatu tokoh di dalam ceritanya dengan memiliki keajaiban atau keanehan yang dimilikinya. Nah, adapun ciri-ciri dari teks hikayat juga memiliki banyak ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama yaitu teks hikayat disampaikan secara lisan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, teks hikayat juga disampaikan secara tulisan. Nah, selanjutnya teks hikayat ini bersifat tradisional dan turun-temurun. Ya, yang paling unik dari teks hikayat tersebut yaitu teks hikayat memiliki nilai-nilai luhur yang tinggi dan tidak diketahui siapa pengarang pertama kali yang membuat cerita teks hikayat tersebut. Nah, yang terakhir yaitu teks hikayat ini memiliki versi dan variasi yang berbeda dari daerah satu ke daerah yang lain dan memiliki susunan atau klise yang unik. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi dari teks hikayat. Secara garis besar, teks hikayat ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu teks hikayat berfungsi sebagai sarana hiburan. Yang kedua yaitu teks hikayat berfungsi sebagai sarana pendidikan, di mana di dalam cerita rakyat tersebut kita bisa mengambil amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Dan yang ketiga yaitu teks hikayat ini berfungsi sebagai pengokoh rasa kesetiakawanan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Dan yang terakhir yaitu teks hikayat ini berfungsi sebagai pengokoh juga, tetapi dalam nilai-nilai sosial budaya antara masyarakat. Nah anak-anak, dari materi yang sebelumnya ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan tidak? Ayo. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang struktur dari teks hikayat. Nah, sebelum ibu menjelaskan, ada yang tahu nggak ada berapa struktur dari teks hikayat? Nah, benar, ada 3. Ada yang tahu nggak struktur pertama?
Nah, struktur yang pertama yaitu orientasi, di mana orientasi tersebut berisi tentang latar belakang yang ingin disampaikan dalam cerita rakyat tersebut. Struktur yang kedua yaitu rangkaian peristiwa, di mana rangkaian peristiwa tersebut berisi susunan secara kronologis cerita yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga apa? Ayo, apa yang ketiga? Yang ketiga yaitu resolusi, di mana resolusi tersebut berisi tentang kesimpulan atau amanat yang ingin disampaikan di dalam cerita rakyat tersebut yang bersifat opsional. Baiklah anak-anak, materi terakhir kita pada pagi hari ini yaitu tentang nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita rakyat. Nah anak-anak, sebenarnya nilai-nilai di dalam cerita rakyat itu sangat banyak. Akan tetapi ibu ambil secara garis besar, yaitu terdapat 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai agama, yang kedua yaitu nilai budaya, dan yang ketiga yaitu nilai moral. Untuk lebih paham apa itu nilai agama, apa itu nilai budaya, dan apa itu nilai moral, mari kita simak video contoh dari teks hikayat berikut ya. Wahai istriku, aku telah memberikanmu 2 ekor burung sebagai peneman kesunyianmu. Terima kasih suamiku, akan kujaga baik-baik burung pemberianmu. Baiklah, aku titipkan 2 ekor burung ini padamu. Selama aku berlayar, mintalah nasihat kepada 2 burung ini. Apapun yang akan kamu lakukan, wahai istriku. Wahai putri yang cantik jelita, mengapa engkau termenung sendiri di sini? Terima kasih atas pujian Tuhan yang telah memperhatikanku. Maafkanlah atas kelancangan hamba ini. Izinkanlah hamba berkenalan denganmu, wahai putri cantik. Gerangan apa yang telah membuat hamba menolak perkenalan Tuhan? Wahai Zainab, sudikah engkau bertemu dengan pangeran? Baiklah, sungguh kehormatan bagi hamba mendapat undangan dari pangeran untuk datang ke istana. Terima kasih atas kesudianmu untuk bertemu dengan pangeran. Wahai tuanku, alangkah baiknya jika tuan tidak melakukan pekerjaan itu. Karena jika seorang wanita menduakan suaminya, maka ia akan dimasukkan malaikat ke neraka jahanam 1000 tahun lamanya. Wahai burung bayan, bagaimanakah pendapatmu tentang hasratku ini? Baiklah, hamba tidak akan melarang Tuan meneruskan rencana yang telah Tuan buat. Tetapi ingatlah, apalah yang dicari oleh anak manusia di dunia ini melainkan martabat, kebesaran dan kekayaan. Adakah yang lebih dari itu semua melainkan kesetiaan seorang istri kepada suaminya? Itulah tadi contoh dari teks hikayat
Nah, di sini Ibu ingin memberikan tugas kelompok kepada kalian. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok kecil terlebih dahulu. Nah, berhubung kita jumlah siswanya ada 20 siswa, di sini Ibu ingin membagikan 4 kelompok, di mana dalam satu kelompok terdapat 5 anggota. Nah, pemilihan anggota dihitung secara nomor absen. Misalkan absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Di sini caranya yaitu ini berhitung dari nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Nah, absen nomor 6 dihitung kembali dari nomor urut 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini sehingga kelompok 1 itu dari absen nomor 1, absen nomor 6, dan seterusnya. Nah, tugas kelompoknya tersebut yaitu membuat analisis dari contoh tersebut, analisis struktur. Yang kedua yaitu analisis nilai-nilai yang terdapat di dalam contoh teks hikayat yang Ibu tampilkan tadi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Anak-anak, Ibu rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup ya. Bagi siswa yang kurang paham akan